Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita singgung tentang syarat salat, rukun salat, wajib salat, sunnah salat dan batal salat, dan kita telah membahas syarat wajib salat, kemudian syarat sah salat. Ini yang kita fokuskan pada syarat sah salat. Terus kita sudah bahas tentang suci dari hadas, ya, suci dari hadas, hadas besar maupun hadas kecil dengan cara berwudu atau mandi janabah dan penggantinya adalah tayamum. Sekarang kita bahas syarat yang lain. Syarat yang lain yaitu masuk waktu salat. Syarat yang ketiga, masuk waktu salat, ya. Ini yang mau kita bahas pada kesempatan hari ini, ya, karena mengetahui kapan masuk waktu sholat penting, karena sholat kalau dikerjakan sebelum waktunya maka tidak sah. Jadi dia termasuk syarat sholat. Tapi syarat sah sholat diantaranya adalah masuk waktu sholat, itu dukhulul waqt. Dukhulul waqt. Adapun dalil tentang sholat harus dikerjakan pada waktunya dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah, sungguhnya salat itu adalah wajib bagi kaum mukminin, kitaban mauquta, yaitu waktu yang telah ditentukan. Maka tidak boleh seorang salat seenaknya, ya. Misalnya saya pernah ada orang naik pesawat sama saya, dia mau tidur padahal belum masuk salat subuh. Dia salat subuh dulu baru tidur, ya. Tidak boleh, kalau mau salat subuh harus masuk waktu salat subuh. Jika belum waktunya maka tidak boleh salat subuh, ya. Tidak boleh juga kita sholat zuhur sebelum waktunya, sebelum azan. Siapa yang sholat zuhur sebelum waktunya maka tidak sah. Oleh karenanya Allah mengatakan, kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat sudah ditentukan. Dan sholat sebagaimana kita ketahui 5 waktu, ya. Dan ini dalam hadis-hadis sudah sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh sholat 5 waktu. Dan dalam Al-Quran juga disinggung dalam beberapa ayat, diantaranya misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasubhanallahi hina tumsun." Maha suci Allah, dan tasbih itu sering diartikan dengan salat, ya. Bertasbih maksudnya sedang salat. Kata Allah, "Fasubhanallahi hina tumsun." Bertasbih kepada Allah itu salat ketika di waktu petang hari, di waktu petang hari. Di waktu tumsun maksudnya di waktu malam, ya, di waktu malam hari. Dan ini isyarat di waktu malam hari adalah maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Kemudian wahina tusbihun, di waktu pagi hari maksudnya subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan bagi dia, bagi Allah pujian di langit dan bumi. Wa asyian, yaitu bertasbihlah di waktu asar. Asyi maksudnya asar. Wahina tudhirun, di waktu zuhur. Ini ada menyinggung salat 5 waktu, ya. Itu bertasbihlah kepada Allah di waktu malam hari, maksudnya maghrib dan isya. Di waktu pagi hari subuh. Di waktu sore asyian, salat asar. Wahina tudhirun, waktu salat zuhur. Semisal ayat ini dalam surat Toha ayat 30, Allah mengatakan, fasbir ala ma yaquluna, bersabarlah atas ejekan-ejekan mereka wahai Rasulullah, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah kepada Allah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya. Yaitu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari berarti salat apa? Subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam berarti salat apa? Sebelum terbenam salat apa? Asar. Wa min ana'il laili fasabbih, ya. Dan di tengah malam maksudnya apa? Salat isya. Ini isya. Wa min ana'il laili fasabbih, bertasbihlah di waktu malam hari, salat isya, wa atrafan nahari, dan di ujung-ujung hari. Ujung-ujung hari ini zuhur dan maghrib. Zuhur dan maghrib. Karena zuhur adalah ujung awal hari, ujungnya adalah pas zuhur.
dan ujung hari kedua adalah maghrib. Kalau hari dibagi dua, dari awal sampai tengah, ujungnya adalah zuhur, dan dari tengah sampai akhir, ujungnya adalah maghrib. Sehingga ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu, dalam Al-Quran pun disebutkan. Dan ada ayat-ayat yang lain, adapun dalam hadis sangat jelas. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sebagian orang mengatakan, kita sholat 3 waktu aja. 3 waktu aja. Karena dalam Al-Quran, sholat cuma 3 waktu. Ya, padahal sudah dijelaskan oleh para ulama. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Dan apalagi hadis-hadis Nabi sangat jelas. Maka hati-hati dengan golongan yang namanya Al-Quraniyun. Al-Quran itu orang-orang yang tidak mau pakai hadis. Mereka hanya mau pakai Al-Quran. Lagi pula Al-Quran menurut tafsiran mereka sendiri. Ya. Sehingga mereka memaksa menafsirkan sholat cuma 3 waktu. Padahal jelas dalam Al-Quran disebutkan maksudnya adalah 5 waktu. Apalagi hadis-hadis Nabi SAW sangat jelas menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu. Dan kalau kita pakai Al-Quran saja, kita nggak bisa mengerjakan syariat. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan wa atuz zakat, bayarlah zakat. Bagaimana cara bayar zakat kalau nggak ikut hadis Nabi? Kapan bayarnya, berapa aturannya, haulnya, nisabnya, itu semua dalam hadis. Kalau kita nggak pakai hadis, kita nggak bisa bayar zakat. Seperti juga Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti, wajib bagi manusia untuk berhaji. Gimana caranya berhaji kalau enggak ikut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, urutannya, aturannya? Maka tidak mungkin seorang belajar Islam hanya dengan Al-Qur'an. Karena harus dengan hadis, karena hadis itu adalah penjelas Al-Qur'an. Masih terlalu banyak dalam Al-Qur'an hanya perkara global. Penjelasannya datang dalam hadis, ya. Wa nazzal alaika dzikra litubayyana linnas. Wa nazzalna, kami turun kepada engkau hadis, kata Allah, litubayyana linnasi man nuzila ilaihim. Ya, agar engkau menjelaskan kepada manusia tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi Nabi SAW adalah menjelaskan isi Al-Qur'an. Makanya dalam Islam sumber hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah. Tidak boleh Al-Qur'an saja, karena Al-Qur'an masih banyak perkara global yang didetailkan dengan hadis. Maka muncul sempat rame di India kelompok namanya Al-Qur'aniyun, yang mereka mengatakan kami pakai Quran saja. Oleh karenanya di antara konsekuensi Al-Quran saja sholat cuma 3 kali. Sholat cuma 3 kali. Kata mereka Al-Quran sebut 3 kali. Padahal kalau ditafsirkan ayat-ayat itu pun menunjukkan berapa kali? 5 kali. Ya. Apalagi hadis-hadis Nabi sangat jelas. Rasulullah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Saya cuma isyaratkan bahaya karena kelompok seperti itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, ya. Dulu sempat ramai disebut dengan golongan ingkarus sunnah. Mereka tidak mau pakai hadis-hadis Nabi, maunya pakai Al-Quran, itu pun pakai tafsiran akal mereka sendiri. Tapi ini sebagai mukaddimah, saya ingin sampaikan bahwasanya sholat dalam Al-Quran disebut berapa kali? 5 kali. Nah, sekarang kita bahas tentang waktu-waktunya. Ketika Nabi SAW pertama kali perintah sholat 5 waktu kapan? Masih ingat nggak? Siapa yang benar semua tadi? Rasulullah pertama kali menerima perintah sholat 5 waktu kapan? Isra Mi'raj. Ketika masih di Mekah sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Setelah Rasulullah SAW balik ke bumi, maka setelah itu Jibril datang. Jibril alaihissalam datang di hari pertama, kemudian dia ajari Nabi sholat zuhur. Dia ngajarin Nabi sholat zuhur. Begitu matahari tergelincir dari tengah langit, maka di situ Jibril datang ngajarin sholat zuhur. Kemudian waktu sholat asar, di awal sholat asar, Jibril datang lagi ngajarin sholat asar. Di waktu maghrib, Jibril datang lagi ngajarin sholat maghrib. Awal waktu isya, Jibril datang lagi ngajarin sholat isya. Itu hari pertama. Hari kedua, Jibril datang lagi. Di waktu sholat zuhur, tapi di akhir waktu zuhur. Jadi hari pertama Jibril datang di awal-awal waktu. Hari kedua Jibril alaihissalam datang ngajarin sholat di akhir-akhir waktu. Kemudian kata Jibril alaihissalam, baina hadaini waktun. Di antara dua ini adalah waktu sholat. Sehingga Jibril di hari pertama memberi batasan awal waktu, dan di hari kedua ngajarin akhir apa? Waktu. Dari situlah kemudian para ulama membahas bahwasanya waktu sholat itu ada awalnya, ada akhirnya. Siapa yang sholat sebelum waktu maka tidak sah sholatnya. Dan siapa yang sholat setelah waktu namanya sholat qadha. Kalau sengaja sholat tidak sah. Paham? Jadi yang ngajarin siapa? Jibril alaihissalam. Karena konsekuensi dapat perintah 5 waktu, maka paginya, zuhurnya Rasulullah langsung diajarin oleh Jibril alaihissalam.
Baik, kita masuk sini. Jadi fungsi mengenal waktu-waktu sholat adalah pertama kita mengetahui kapan awal waktu sholat fardu. Dan kita juga eh, mengetahui juga kapan akhir waktu sholat fardu. Ini salah satu fungsi kita mempelajari waktu-waktu sholat. Sekaligus kita juga mengetahui kapan awal waktu sholat qobliyah dan kapan akhir waktu sholat ba'diyah. Ya, jadi sholat qobliyah itu waktu awalnya adalah setelah sholat fardu dan berakhir sholat qobliyah. Sholat qobliyah adalah masuk waktu dan sebelum sholat fardu. Itu sholat awal waktu qobliyah dan akhir qobliyah. Jadi qobliyah ini kapan? Qobliyah ini adalah awalnya ketika masuk waktu sholat fardu. Dan akhirnya adalah ketika sholat fardu dikerjakan. Misalnya, azan zuhur jam 12. Azan zuhur jam 12, begitu azan saya boleh qobliyah zuhur. Kapan selesai waktu sholat qobliyah? Ya ketika kalau saya sholat zuhur berarti selesai. Saya sholat zuhur maunya misalnya jam 1. Selama saya belum sholat zuhur, saya masih boleh apa? Qobliyah. Paham? Jadi awalnya ketika masuk waktu sholat fardu, akhirnya ketika sholat fardunya dikerjakan. Sholat ba'diyah kapan dimulai? Awal adalah setelah sholat fardu dikerjakan, kemudian akhir adalah sebelum masuk waktu sholat sebelumnya. Sebelum masuk waktu sholat setelahnya. Contoh misalnya, sholat asar ternyata jam 3. Sholat duhur jam 12, sholat asar jam 3. Kalau sholat azan jam 12, saya boleh qobliyah enggak? Boleh enggak? Boleh, karena qobliyah harus setelah azan. Kalau saya qobliyah zuhur jam 11 enggak bisa. Itu namanya sholat duha. Jadi sholat qobliyah itu harus setelah masuk waktu. Kapan berakhir sholat qobliyah? Ketika saya sholat zuhur. Kapan saya boleh ba'diyah? Ba'diyah setelah sholat zuhur. Misalnya saya sholat zuhur jam 1. Maka saya boleh sholat ba'diyah setelah sholat zuhur dan berakhir sebelum masuk waktu sholat asar. Jadi seandainya saya sholat zuhur jam 1, kemudian saya pergi cari makan, saya balik ke rumah, saya masih boleh sholat ba'diyah. Ya tentu yang terbaik adalah segera dikerjakan. Tapi waktu sholat ba'diyah setelah sholat fardu sampai sebelum masuk sholat waktu berikutnya. Faham? Jadi maksudnya ini manfaat kita mengenal waktu adalah mengenal kapan boleh sholat fardu dan kapan terakhir sholat fardu. Dan juga kita tahu kapan boleh sholat ba'diyah dan qobliyah. Faham? Ada yang bertanya? Iya semua berlaku. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, itu berlaku dan ba'diyah juga. Ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah maghrib. Ya maka ada azan, enggak boleh sebelum azan. Enggak boleh sebelum azan karena bukan waktunya. Sebelum azan itu waktunya sholat malam dan sholat witir. Jadi enggak boleh qobliyah kecuali setelah masuk waktu. Ada lagi bertanya? Iya. Kenapa? Kalau batal wudu lagi. Ya masalah, kalau batal wudu berarti sholatnya batal. Harus wudu lagi. Ya. Qadha ya. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Nanti bahasannya. Tapi kita lanjut sekarang. Sekarang kita bahas tentang waktu-waktu sholat tersebut. Mulai dari zuhur. Ini sudah? Sebenarnya enggak. Cuma sunnahnya kita mendengar azan dan kita menjawab apa? Azan. Ya. Sebenarnya tidak harus kita tunggu. Jadi waktu maksud azan ya kita bisa langsung sholat. Ya, cuma azan itu adalah sunnah. Makanya kita dengar azan, kita jawab azan, baru kemudian kita mulai apa? Sholat. Tapi kalau kebetulan kita lagi safar, nggak ada azan, pokoknya waktu kita boleh sholat langsung. Kalau misalnya kita di tengah perjalanan, masuk waktu nggak ada azan, ya sudah langsung sholat. Mau azan sendiri juga boleh. Karena boleh kita di tengah perjalanan kita azan sendiri. Ya.
Nanti insya Allah qobliyah ba'diyahnya sebenarnya tidak ada, tapi nanti kita bahas. Ada waktunya insya Allah. Nanti kita bahas insya Allah. Sekarang kita waktu dulu ya. Waktu dulu. Maksudnya terlalu semangat semua langsung mau loncat-loncat. Mau loncat-loncat pas ujian nggak bisa. Sekarang kita masuk waktu sholat zuhur. Ya, waktu sholat zuhur. Makanya sholat zuhur disebut dengan al-ula. Sholat yang pertama. Kenapa sholat yang pertama? Karena ketika Jibril alaihissalam datang yang dia contohkan dulu sholat zuhur. Zuhur dulu. Zuhur sampai subuh. Hari kedua juga zuhur sampai apa? Subuh. Makanya disebut sholat yang pertama. Sholat zuhur. Sholat zuhur dalam Al-Quran Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syams. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Jadi kalau ibaratnya kita misalnya ada tiang. Ada tiang misalnya. Kemudian matahari terbit dari mana? Dari timur ya. Dari sini terbit. Kalau dari barat hari kiamat ya. Baik, dia bergerak. Ketika matahari bergerak terus, maka mulai bayangan muncul di sini. Mulai bayangan. Semakin dia jauh, misalnya ini bayangannya jauh ya. Misalnya. Kalau matahari di sini, berarti kan bayangannya cukup panjang ya. Bayangannya mungkin sini. Kalau dia semakin tinggi, bayangan semakin pendek, ya enggak? Misalnya kalau dia di sini, berarti bayangan semakin apa? Memendek. Bayangan apa? Benda ini. Sampai dia di puncak. Ketika dia puncak, bayangan semakin habis. Sampai bayangan habis. Kalau bayangan habis ini, bayangan di titik habis dia. Nah, kapan mulai waktu zuhur? Ketika mulai tergelincir ke sini. Ketika bayangan mulai berpindah ke sini, mulai pindah. Tadi bayangan sempat berhenti, kemudian dia pindah. Itulah waktu zuhur. Sekarang alhamdulillah kita pakai jam, dulu nggak ada lihat tiang, lihat matahari. Kapan bayangan tadinya memanjang, semakin mengecil ke arah timur, kemudian habis. Setelah itu bayangan mulai berpindah ke arah timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Paham ya? Jadi saya ulangi, kalau matahari terbit, kemudian di sini bayangannya di arah barat. Ini kan, ini barat ya. Ini apa timur, ini utara, ini selatan ya. Tapi kapan waktu zuhur? Zuhur dimulai ketika liduluki syams, ketika matahari bergeser dari tengah langit. Di mana bayangan tadinya dari arah barat mengecil ke arah timur sampai habis di titiknya. Setelah habis dia berpindah ke arah timur. Ketika mulai berpindah ke arah timur, bayangan mulai berubah. Misalnya begini. Nah, kalau sudah mulai berubah, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Paham? Ini waktu sholat zuhur, tidak ada khilaf, mudah ya. Kapan berakhir? Ini awal. Awal waktu. Baik. Kapan berakhir waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur, hina sara zillu syai'i mithlahu. Jadi Malaikat Jibril alaihissalam ketika hari pertama datang, dia mulai waktu sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Dari tengah langit ke arah barat. Bayangan mulai ke arah timur. Berarti waktu sholat zuhur. Tapi kapan masuk waktu sholat asar? Kata Nabi SAW atau dalam riwayat bahwasanya Malaikat Jibril di hari kedua dia sholat zuhur adalah ketika bayangan benda sepanjang benda tersebut. Hina sara zillu kulli syai'in mithlahu. Jadi kira-kira matahari di sini. Ini bayangan benda sudah sama panjang. Misalnya ini 2 meter, maka bayangan benda juga berapa? 2 meter. Ya, kira-kira matahari di mana ya? Matahari kira-kira di sini. Kira-kira mataharinya di situ. Kalau kita gambar mataharinya di sini. Jadi kapan bayangan benda sama persis panjangnya dengan benda tersebut, maka selesai waktu zuhur. Ketika mulai tambah lagi, maka masuk waktu sholat
asar. Paham? Paham tidak? Paham. Taib. Di sini ada istilah namanya fai'uz zawal. Ada para ulama disebut dengan disebut fai'uz zawal. Perhatikan namanya fai'uz zawal. Apa itu fai'uz zawal? Fai'uz zawal itu karena tidak seluruh negara berada di titik khatulistiwa. Kalau berada di titik khatulistiwa, maka matahari ketika persis di tengah itu nol, tidak ada bayangan sama sekali. Tapi ketika matahari agak ke utara sedikit, agak ke selatan sedikit, ya, tidak persis di garis khatulistiwa, maka meskipun matahari sudah di tengah, pasti ada sisa bayangan. Itu namanya fai'uz zawal. Apa itu fai'uz zawal? Sisa bayangan yang ada meskipun matahari sudah di tengah langit. Paham nggak? Saya ulangi, kalau matahari persis seperti di titik khatulistiwa, kemudian di tengah persis dan benar-benar benda tersebut di bawah matahari, tentu tidak ada bayangannya. Tetapi ketika matahari agak ke utara sedikit, tidak di garis khatulistiwa atau di agak selatan sedikit, maka meskipun dia sudah di tengah, pasti masih ada bayangannya. Ya enggak? Paham tidak? Ngerti kan? Nah itu namanya bayangan yang masih tersisa, meskipun matahari sudah di tengah, namanya fai'uz zawal. Namanya istilahnya apa? Fai'uz zawal. Nanti masuk di ujian, jangan lupa ya. Fai'uz zawal. Nah, waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan benda panjangnya sama dengan bayangan benda plus fai'uz zawal. Misalnya benda itu 2 meter, fai'uz zawalnya 5 cm, berarti terakhir waktu zuhur adalah 2 meter plus 5 cm. Karena 5 cm-nya nggak dihitung. Paham? Karena itu adalah bayangan yang masih tersisa meskipun matahari sudah di tengah langit. Paham tidak? Ada yang bertanya? Itu namanya fai'uz zawal. Sekarang kita nggak begitu perlu karena semua pakai aplikasi. Cuma kita harus tahu asal usulnya. Asal usul mereka fuqaha ini adalah ada hitungannya. Silakan. Pakai mic biar ibu-ibu mungkin dengar ya. Kalau ada mic, pertanyaan ya. Enggak nyala itu. Dites. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk menentukan VU zawalnya itu tergantung dari kita di daerah. Iya, dari masing-masing gitu ya? Iya. Tapi makanya biasanya orang yang bikin penanggalan mereka ada toleransi, mereka tambahin dikit. Tambah dalam banyak mereka tambah sedikit supaya pasti ya. Ya, karena kita susah kan fi'ul zawal beda-beda. Masing-masing negara beda-beda, masing daerah beda-beda. Taib sampai sini paham? Taib kita lanjut sekarang waktu asar. Oke. Sudah difoto, nanti masuk ujian loh gambar-gambar begini. Udah ya? Kita lanjut sekarang waktu sholat asar. Waktu sholat asar sama kita sekarang gambar ada tiang dengan panjang 2 meter. Ini 2 meter. Baik, ini adalah cakrawala, di sini matahari terbit ya. Dari timur ya. Baik. Dia mulai masuk waktu sholat asar ketika bayangan benda, yaitu akhir dari sholat zuhur. Ya. Tadi sudah kita gambarkan. Ya. Ini misalnya 2 meter juga. Maka ini bayangan benda di sini. Mataharinya kira-kira di sini. Nah, begitu berakhir sholat zuhur, maka masuk waktu sholat asar. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah antara waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar ada waktu yang sharing? Maksudnya di situ waktu akhir zuhur, di situ juga waktu asar. Ini ada pendapat ulama demikian. Kira-kira cukup untuk sholat 4 rakaat, itu 5 menit. Itu ada waktu yang boleh sholat zuhur dan juga waktu boleh awal sholat asar. Ada pendapat demikian. Namun yang benar tidak. Waktu sholat zuhur berakhir baru berpindah kepada waktu sholat asar. Makanya Rasulullah mengatakan waktu zuhur selama belum waktu masuk sholat asar. Ya, jadi begitu dua jaraknya sama-sama, masuk berikutnya awal waktu sholat asar.
awal waktu asar. Ini jadi setelah jarak bayangan persis, begitu masuk tambah 1 senti, sudah masuk waktu asar. Paham? Kapan berakhir? Ketika Jibril datang alaihissalam ke hari kedua, hina sara zillu kulli syai'in mithlaihi. Maka Jibril waktu salat asar di hari kedua di akhir waktu ketika bayangan benda panjangnya 2 kali lipat benda, yaitu 4 meter jadinya. Tambah lagi di sini 2 meter. Jadi semuanya berapa? 4 meter. Jadi kalau kita tarik ya kira-kira matahari di sini. Nah, ini akhir asar. Akhir asar. Taib. Ini jelas awal asar akhir asar. Ketika dan Jibril contohkan ketika dia sholat hari kedua dia sholat di ketika bayangan benda 2 kali lipat. Dan dia mengatakan baina hadaini waktun, di antara ini dan ini adalah waktu sholat. Namun datang dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan tentang waktu sholat al-asr, ya, malam tasfir syams, selama matahari belum menguning. Dalam hadis yang lain disebutkan selama, ini hadis pertama. Hadis kedua Rasulullah mengatakan selama matahari belum menguning. Belum menguning. Kemudian dalam hadis yang ketiga, jadi waktu ada 3 hadis yang kita membahas. Hadis ketiga Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mendapati rakaat sebelum terbenam matahari faqad adrakal asr. Siapa yang dapat 1 rakaat sebelum terbenam matahari maka dia dapat salat asar. Siapa yang sempat 1 rakaat asar sebelum terbenam matahari terbenam maka dia salat asar, maka dia dapat asar. Maksudnya gimana? Dia sholat asar 1 rakaat sebelum terbenam matahari. Rakaat kedua sampai rakaat keempat setelah matahari terbenam. Di sini maka para ulama mengkompromikan. Berarti Rasulullah menyebutkan ada 3 waktu. Waktu pertama ketika bayangan 2 kali lipat dari benda. Waktu kedua adalah selama matahari belum menguning. Waktu ketiga sebelum terbenam matahari. Maka bagaimana kita mengkompromikan dari 3 hadis ini? Maka para ulama mengatakan waktu asar kita bisa bagi menjadi 3. Waktu asar di akhir waktu asar dibagi 3 atau 3 model. Yang pertama adalah waktu utama. Waktu utama, apa waktu utama? Sebelum panjang bayangan benda 2 kali lipat. Paham? Sebelum panjang bayangan 2 kali. Yaitu sebelum bayangan jadi 4 meter. Itulah waktu terbaik asar. Ya kalau saya nggak tahu, mungkin kalau sekarang asar jam 3, ya mungkin yang penting jam 4 masih oke lah. Kemudian waktu utama, waktu boleh. Kemudian yang kedua waktu boleh. Waktu boleh meskipun sudah lewat tapi sebelum menguning. Sebelum matahari atau langit menguning. Menguning. Meski lebih panjang dari 2 kali, ya, panjang dari 2 kali. Tapi masih boleh. Waktu ketiga namanya waktu littirar, yaitu waktu darurat. Darurat. Dari waktu kedua sampai sebelum terbenam matahari. Yaitu sejak menguning hingga terbenam. Nah, kita kalau sholat asar berusaha menjauhi waktu darurat. Waktu darurat ini itu darurat. Darurat maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika wanita ternyata dia bersih dari haid di waktu matahari sudah menguning. Dia silakan sholat. Atau orang ketiduran, dia baru bangun menjelang terbenam matahari. Dia tidak ada masalah karena ini waktu dia. Ada orang-orang uzur maksud saya. Orang-orang uzur. Atau dia di pesawat, ternyata dia mendarat, dia mau sholat di pesawat susah. Dia pingin sholat di bumi, di tanah. Maka dia mendarat misalnya menjelang terbenam matahari. Dia masih boleh waktu sholat asar.
Atau dia qadarullah kejebak di macet, naik mobil masuk nggak bisa keluar. Ketika dia keluar menjelang terbenam matahari, dia masih boleh sholat asar. Ini waktu darurat. Tetapi jika seorang tidak ada uzur, maka haram bagi dia sholat di waktu darurat. Kenapa Rasulullah mencela orang munafik? Rasulullah mengatakan tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Dia tidak sholat nunggu matahari mau tenggelam. Ketika matahari mau tenggelam baru kemudian dia sholat. Berarti tidak boleh kita menyengaja menunda sholat sampai matahari menguning. Nggak boleh. Nggak boleh sengaja menunda sholat asar tanpa uzur. Kalau ada uzur nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, sengaja menunda sholat asar sampai menjelang terbenam matahari, maka sholatnya sah tapi berdosa. Karena dia hanyalah waktu darurat. Paham? Nah, ini ujiannya agak susah nih. Saya ulangi, jadi karena berdasarkan hadis-hadis, maka akhir waktu sholat asar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu pilihan, waktu terbaik, yaitu sebelum bayangan benda 2 kali lipat. Ya. Mungkin jam 4 atau jam 5 masih oke lah. Waktu berikutnya adalah setelah panjang 2 kali lipat sampai sebelum menguning. Waktu ketiga, waktu darurat adalah ketika menguning sampai sebelum terbenam matahari. Waktu darurat ini boleh bagi orang-orang yang punya uzur. Seperti siapa? Wanita yang baru bersih dari haid. Orang yang ketiduran baru bangun. Orang yang pingsan baru sadar ya. Atau orang yang dalam perjalanan kejebak. Ada uzur, intinya uzur syar'i. Sehingga dia tidak bisa kerjakan kecuali menjelang terbenam matahari. Selama dia masih dapat 1 rakaat sebelum terbenam matahari, masih sah sholat asarnya. Ketika dia 1 rakaat, dia dapat ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, kemudian azan maghrib, dia lanjutin aja sholatnya. Dan dia masih sholat pada waktunya. Karena dia sempat dapat 1 rakaat. Belum dikatakan qadha, meskipun 3 rakaat setelahnya dikerjakan setelah azan maghrib. Adapun orang yang tidak punya uzur, kemudian nantilah, lagi rapat, nantilah, tidak ada uzur. Kata Rasulullah, itu sholatnya orang munafik. Nungguin sampai menjelang terbenam, begitu mau terbenam, kemudian dia sholat dengan sangat lincah. Dengan sangat cepat. Maka hukumnya sholatnya sah tapi berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa. Paham? Ada yang bertanya? Kasih mic. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sebenarnya mohon konfirmasi aja definisi dari terbenam matahari. Belum, maghrib, bentar, tenang. Maghrib, belum, sabar. Keburu-buru, Masya Allah, semangat nih para anggota kajian. Masya Allah. Disimpan lagi mic ya. Ya, nanti, ada waktunya insya Allah. Ustaz, terkait dengan tadi Masih asar ya? sholat di pertengahan waktu, Ustaz. Kalau di asar kan 1 rakaat, hadisnya tadi masih termasuk sholat asar. Iya, kalau kita sebelum terbenam. Kalau sholat zuhur bagaimana, Ustaz? Sama ya. 1 rakaat juga, Ustaz? Ya enggak, kita berusaha 4 rakaat pada waktunya. Ya, tapi kalau kita ada uzur, kita kemudian dapat 1 rakaat, kemudian begitu azan rakaat kedua sudah masuk asar, enggak ada masalah. Tapi jangan menyengaja. Ya. Jangan menyengaja ya. Tapi maksudnya syaratnya 1 rakaat. Ya harus ya, kalau enggak berarti kita qadha. Kalau kita enggak dapat 1 rakaat berarti sholat kita qadha. Qadha itu di luar waktu. Nah. Baik, kita lanjut. Sekarang setelah asar masuk sholat maghrib. Sudah difoto belum? Ya. Sudah. Sekarang kita masuk maghrib ya. Sholat maghrib. Waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib tidak ada khilaf, yaitu ketika terbenam matahari. Ketika terbenam matahari. Taib. Awal terbenam matahari. Akhir adalah selama mega merah belum hilang. Di langit belum hilang. Ya. Bagaimana terbenam? Terbenam seperti ini. Ini matahari. Ini terbenam belum?
Belum namanya. Belum. Terbenam itu adalah begini. Itu baru namanya terbenam. Terbenam. Ya, begitu terbenam matahari sudah tidak kelihatan lagi, maka idza wajabat. Adapun salat maghrib kata Nabi idza wajabat, kalau matahari sudah benar-benar tenggelam baru kita salat maghrib. Kalau matahari masih kelihatan masih belum waktu salat maghrib dan masih belum boleh berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Dia hanya boleh berbuka puasa kalau matahari sudah tenggelam. Ini waktu salat maghrib, sepakat. Nah, untuk akhir salat maghrib, maka ada khilaf, saya lupa, ada khilaf, perselisihan ulama. Kalau saya bilang khilaf maksudnya perselisihan. Dua pendapat. Pendapat pertama, yang pertama, waktu maghrib hanya kurang lebih 15 menit. Waktu maghrib hanya terbentang kurang lebih 15 menit. Kenapa 15 menit? Adalah waktu untuk sekedar wudu, kemudian plus sholat 2 rakaat qobliyah, wudu, kemudian 2 rakaat qobliyah, karena nanti kita bahas boleh qobliyah maghrib, kemudian sholat maghrib. Ya kalau kita kira-kirakan 15 menit. Dan ini pendapat Imam Syafi'i yang terakhir. Berarti Imam Syafi'i yang terakhir. Jadi nggak boleh. Misalnya azan maghrib sekarang yang berapa? 6 kurang berapa? 10. Isya 7 lewat 10. 7 lewat 10. 6 kurang 10, Isya 7 lewat 10 misalnya. Maka waktu maghrib habisnya kira-kira 6 lewat 5. Siapa yang sholat maghrib di jam 6:30 itu qadha. Ini pendapat pertama. Saya ulangi, ini pendapat pertama. Jadi waktu maghrib sangat sempit. Cuma setelah adzan kira-kira 15 menit. Adapun pendapat yang kedua, tadi yang disebutkan, pendapat kedua selama mega merah masih di langit. Selama masih ada waktu warna merah di langit, maka itu masih boleh waktu sholat maghrib. Dan kita tahu ketika matahari tenggelam, merahnya masih ada. Terus sampai mega merah itu hilang. Ya, kalau di kita antara azan maghrib sampai azan isya kurang lebih 1 jam 20 menit. Kurang lebih kalau di Indonesia waktu maghrib terbentang kurang lebih 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Kurang lebih. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan ini yang lebih kuat dalilnya. Kenapa mereka berpendapat dengan pendapat pertama? Karena ketika Jibril alaihissalam datang di hari pertama, dia sholat waktu terbenam matahari. Waktu hari kedua dia datang, dia sholat maghrib juga ketika terbenam matahari. Sehingga tidak ada waktu jeda. Sehingga dari situ Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya waktu maghrib sempit. Tidak boleh panjang-panjang, hanya khusus untuk waktu sholat maghrib. Makanya kita di sebagian daerah, dulu saya di Papua, mungkin mereka ikut pendapat ini, intinya azan langsung qomat. Karena supaya tidak terlambat sholat maghrib. Ya. Karena mereka tahu, sebagian ulama berpendapat waktu sholat maghrib sempit, kurang lebih 15 menit. Namun datang dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, malam yaghibis syafaq. Waktu maghrib, kata Nabi, waktu maghrib, malam yaghibis syafaq, selama mega merah belum hilang. Sehingga yang dipakai oleh para ulama sekarang adalah, mayoritas ulama di dunia ini, waktu maghrib adalah terbentang, sampai mega merah hilang. Ini dalil bahwasanya ulama Syafi'iyah pun meninggalkan pendapat Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib sangat sempit. Ini pendapat yang akhir, qaul jadid, pendapat terbaru Imam Syafi'i. Tapi ulama Syafi'i meninggalkan pendapat ini karena mereka lihat ada dalil yang lebih kuat. Sehingga waktu maghrib lebih panjang, yaitu sebelum mega merah hilang. Paham? Ada yang bertanya? Ya, kasih mic.
Kalau kita di atas pesawat Ustadz, Iya. kan posisi kita lebih tinggi dibanding kita di Iya. daratan. Iya. Kadang matahari itu terlihat lebih lama. Iya, yang ikut yang posisi kita di mana? Kalau matahari masih kelihatan berarti belum boleh buka puasa dan belum boleh sholat maghrib. Karena saya pernah di atas pesawat, pengumuman bagi para penumpang sekalian sekarang waktunya berbuka di Jakarta dan sekitarnya. Matahari masih kelihatan. Itu berbuka di darat, Om. Bukan di atas. Di atas masih belum. Nah boleh, di atas belum. Makanya kalau antum pergi ke Burjul Khalifah di Dubai, ya di atas beda, di bawah sudah buka, antum belum. Kalau pingin cepat buka di basement. Jadi bisa jadi di bawah sudah tidak kelihatan matahari, di atas masih apa? Kelihatan. Jadi yang jadi patokan yang kita lihat selama matahari masih kelihatan berarti belum terbenam, harus nunggu. Beda yang di atas dengan di bawah. Ada lagi yang bertanya? Kasih mic. Ibu-ibu nggak ada yang nanya, sudah paham semua ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan waktu maghrib ini kan waktu matahari terbenam ada waktu dilarang sholat ya Tat ya? Iya itu nanti waktu larangan. Iya. Misalnya kita ke masjid sebelum maghrib. Ya terus kita kan sholat tahiyatul masjid, udah itu mau sholat mutlak. Ya, itu pertanyaan nanti bab berikutnya masih jauh. Oke, baik. Mau banyak pertanyaan, ujian semakin susah. Jangan banyak pertanyaan, ujian semakin susah. Silakan, ada lagi yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz saya mau tanya terkait waktu sholat. Ini kan kayaknya sangat dipengaruhi oleh alam. Ya. Artinya apakah kita tidak bisa terlalu percaya dengan satu aplikasi. Kemudian juga azan karena barangkali juga imam yang di masjid tidak terlalu melihat kapan itu matahari. Kita boleh berhati-hati, cari aplikasi yang kita percayai. Kalau kita ragu-ragu kita boleh tambah-tambahin dikit, nggak ada masalah ya. Ya. Kalau kita ragu-ragu kita boleh tambah-tambahin dikit ya. Dan rata-rata karena saya juga menyusun aplikasi, biasanya ditambah 2 menit, terbenam aja ditambah 2 menit. Misalnya secara perhitungan terbenam jam 6. Biasanya membuat aplikasi tambah 2 menit sebagai kehati-hatian aja. Sebagai kehati-hatian. Insya Allah yang buat aplikasi rata-rata juga sudah ada kehati-hatian ya. Ustaz. Tapi tidak ada masalah kalau kita lebih hati-hati nggak jadi. Tapi yang penting jangan sampai kita was-was. Ustadz, yang kedua kalau kita di pesawat itu kan kita tidak ada azan, aplikasi juga tidak nyala. Nah ini gimana ya Ustadz ya? Tanya ke pramugari. Tanya pramugari. Iya. Gak ngerti. Kalau nggak ngerti disitulah kita, dan itu sering ketika sholat subuh ya kita harus buka-buka jendela. Lihat, saya biasanya gitu lihat jendela. Kira-kira kita perhitungan, misalnya kita belum mau dari Saudi balik ke Indonesia. Kita lihat sekitar jam segini kita bakalan berada di perairan Qatar atau di atas India. Ya, kita cari jam sekian dan itu biasanya tepat. Ya kita perhatian terhadap sholat kita memperkirakan. Dan benar jam-jam segitu kita buka akan terlihat cahaya waktu sholat subuh misalnya. Kalau maghrib jelas sudah gelap selesai. Yang jadi masalah ketika menentukan maghrib. Kalau zuhur asar kira-kira lah. Sudah masuk zuhur kira-kira nih. Ya sudah tinggal kita jamak 2 rakaat. Yang jadi masalah biasanya waktu subuh. Tapi kita lanjut sekarang. Ustadz, izin satu lagi Ustadz ya. Saya belum mengizinkan. Silakan boleh terakhir. Silakan. Maghrib apa memang ada qobliyah ya? Karena setahu saya adanya ba'diyah. Gimana nih Ustaz? Nanti insya Allah ya. Ada waktunya insya Allah. Baik. Ibu-ibu juga mulai semangat nih sekarang nih. Ikut bapak. Oke. Jazakillah khairan. Tapi kita sekarang ini tadi sudah di foto silakan. Sekarang kita masuk waktu sholat Isya. Baik, waktu sholat Isya. Waktu sholat Isya awalnya sepakat awal adalah apa? Ketika mega merah hilang. Ketika mega merah di langit hilang. Akhir ada khilaf, ada banyak pendapat tapi secara umum mengkerucut pada 2 pendapat, ada perselisihan khilaf.
Dua pendapat. Pendapat pertama adalah berakhir setengah malam. Setengah malam, ketika pertengahan malam. Itu pertengahan malam kurang lebih pertengahan malam ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW sempat tunggu tengah malam baru sholat isya. Baru sholat isya. Kemudian yang kedua hingga sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Baik. Adapun pertengahan malam kan datang dalam sebagian riwayat Rasulullah mengatakan ila nisfil lail. Waktu isya ila nisfil lail. Kata Nabi waktu sholat isya sampai tengah malam. Jelas sekali ila nisfil lail. Sampai tengah malam. Dari sini kapan tengah malam? Tengah malam itu adalah waktu maghrib sampai waktu adzan subuh dibagi dua. Itu namanya tengah malam. Gampangannya sekarang kita coba. Tengah malam kapan? Azan maghrib. Berapa? Kita sekarang praktekkan. Maghrib berapa? Jam berapa? 6 kurang 10. Berarti 5.50. Subuh? Subuh berapa? 4 lewat 0? 4.05. Taib. Antara maghrib sampai subuh berapa jam? Coba. Bagi dua aja. Tengah-tengah kira-kira jam berapa? Antara 5. Coba anggap aja jam 6. Anggap aja jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10. Berarti 10 jam, ya sekitar 10 jam. Sekitar 10 jam. Benar nggak? Ya sekitar 10 jam. Karena ini lebih 5, ini kurang 10. Ya, ya 10 jam 15 menit. Berarti 10 jam 15 menit. Intervalnya 10 jam 15 menit. Ya, berarti bagi 2, 5 jam. Jam berapa kalau ditambah 5.50? 11 lewat berapa? Ya, kurang lebih jam 11 ya. Nanti biar anak ragu ijazah antum atau tidak. Kira-kira jam 11 malam. Kira-kira jam 11 malam. Baik. Berarti menurut pendapat pertama, tidak boleh sholat isya lewat dari jam 11 malam. Ini pendapat Imam Ahmad dan banyak ulama berpendapat demikian. Makanya saya bilang kita hati-hati kalau sholat isya sebelum jam 11. Karena kalau setelah jam 11 ada khilaf. Tapi ini berarti sekitar jam 11 malam. Kemudian jika sholat isya setelah tengah malam, bagaimana? Ingat, menurut pendapat pertama. Menurut pendapat pertama. Ini juga khilaf. Khilaf juga. Ada yang mengatakan pertama tidak sah. Ada yang mengatakan sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Kenapa? Karena waktu sholat isya cuma sampai jam tengah malam. Paham? Makanya supaya kita tidak masuk dalam ranah khilaf, kita berusaha sholat isya sebelum jam 11. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya sholat isya waktunya panjang sampai sebelum subuh, hingga sebelum subuh. Ya, mereka berdalil dengan keumuman hadis kata Rasulullah SAW, laisa tafrid, ya, bukanlah orang yang salah kalau dia ketiduran, tetapi orang yang bersalah adalah orang yang menunda sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ada hadis umum seperti itu. Sehingga seakan-akan kata Nabi, namanya orang yang salah itu orang yang tidak tidur. Kalau ketiduran ya sudah, dia di luar kemampuan dia. Ya, tapi orang yang salah itu tafrid adalah orang yang menunda sholat sampai tiba waktu sholat berikutnya. Sehingga mazhab Syafi'i secara umum mengatakan waktu sholat itu berlanjut sampai waktu sholat berikutnya kecuali subuh dan zuhur. Kecuali subuh dan zuhur. Tapi maghrib, zuhur sampai asar lanjut, asar sampai maghrib lanjut, maghrib sampai isya lanjut, isya sampai subuh lanjut. Ini secara mazhab Syafi'i. Tapi kita bilang tadi ada masalah khilaf ya. Maka agar kita keluar dari khilaf, ini pendapat tentang tengah malam sangat kuat, sangat kuat. Oleh karena saya bilang, kita berusaha sholat isya sebelum jam 11 malam, sebelum tengah malam. Tapi kalau ada darurat, misalnya, tidak apa-apa kita sholat setelah lewat tengah malam. Tapi hukum asal kita berusaha sholat isya sebelum tengah malam. Paham? Ada yang bertanya? Kasih mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika lewat dari tengah malam Ustadz, Iya. terutama untuk anak-anak yang pulang kerja atau Iya. ada kegiatan, Iya. rata-rata mereka sholat setelah jam 11. Itu apa yang harus kita lakukan? Enggak, Ustadz? itu memang benar, tapi ini masalah khilafiyah memang. Kalau mazhab Syafi'i, sholat Isya enggak ada masalah sampai sebelum subuh. Cuma saya bilang tadi untuk lebih hati-hati, kita sholat sebelum tengah malam. Tapi kalau ada yang sholat lewat tengah malam, kita enggak bisa ngelarang, karena ini mazhab Syafi'i. Dia mereka punya dalil. Cuma untuk kita biasakan diri kita, anak-anak kita bilang berusaha sholat Isya sebelum tengah malam. Kecuali ada darurat. Seperti lagi di pesawat, kita ingin sholat sempurna di darat, atau lagi kejebak macet, atau ketiduran, itu enggak ada masalah. Kalau olahraga Ustadz bisa termasuk uzur nggak? Janganlah, kita latih anak-anak bilang, kamu berusaha sholat Isya sebelum apa? Sebelum tengah malam. Ya kalau kemudian dia ternyata belum sholat Isya, ya sudah sholat aja. Tapi maksudnya kita ajarin anak-anak kita berusaha sholat Isya sebelum tengah malam. Karena itu lebih afdol, pahalanya lebih besar. Ya. Pahalanya lebih besar. Ya. Barakallahu fiik Ustadz. Ya, silakan. Ustaz. Ya. Kalau nggak salah Itu mic-nya nyala nggak? Ada dalil yang menyebutkan bahwa mengakhirkan sholat Isya itu lebih Iya. lama. Nah itu gimana Ustaz? Itu kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri, ya. Insya Allah kita bahas nanti. Ya. Taib. Kita lanjut sekarang waktu sholat subuh. Ini sudah? Waktu sholat subuh. Sholat subuh ada awalnya, ada akhirnya seperti biasa, akhir. Akhir sepakat, akhir ini sepakat. Kapan akhir adalah ketika terbit matahari. Apa yang dimaksud dengan terbit matahari? Terbit matahari itu maksudnya muncul begini sudah terbit. Sudah terbit. Bukan terbit seluruh bulatannya, paham? Beda kalau terbenam seluruh bulatannya harus apa? Masuk. Kalau terbit, begitu terbit sedikit berarti sudah selesai waktu sholat subuh. Paham? Jadi sudah terbit sedikit saja, meskipun hanya sebagian matahari. Ya, ini namanya terbit. Mulai terbit. Ini sepakat adalah akhir waktu sholat subuh. Adapun awal sepakat secara teori, yaitu jika terbit fajar shadiq. Fajar shadiq. Secara praktek khilaf. Khilafnya kapan fajar shadiqnya? Kapan dianggap terbit fajar shadiq? Baik. Fajar ada dua. Ada namanya kadzib, fajar dusta. Ada namanya fajar shadiq. Apa bedanya? Kalau fajar kadzib, fajar dusta, dia vertikal. Pertama cahayanya vertikal. Dia keluar cahaya putih tapi vertikal ke atas gitu. Ke atas. Kalau fajar shadiq cahayanya horizontal. Dia horizontal, cahayanya memanjang, bukan meninggi. Vertikal meninggi, horizontal memanjang. Yang kedua fajar kadzib, setelah vertikal dia hilang biasanya. Setelah itu hilang. Kalau fajar shadiq membesar, semakin membesar. Semakin melebar, membesar. Jadi kalau kita pasti besar lihat cahaya ke atas ini belum. Tapi kalau udah mulai ada benang putih, kemudian semakin melebar, itulah fajar shadiq. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya waktu subuh adalah fajar shadiq. Cuma secara praktek mereka khilaf. Khilafnya bagaimana? Berapa kedudukan matahari di bawah cakrawala yang dianggap fajar shadiq? Maka khilaf. Ini anggap cakrawala. Maka ada yang mengatakan bahwasanya
Disebut fajar shadiq kalau matahari di bawah cakrawala ya dengan jarak minus 20 derajat. Minus 20 derajat. 1 derajat itu 4 menit. 1 derajat 4 menit ya. Benar atau tidak? Lingkaran 360 derajat. Benar enggak? 24 jam bagi 360 derajat berapa? Hitung aja coba. Saya juga belum pernah hitung. Ya intinya 4 menit. Intinya 1 derajat 4 menit. Paham? 1 derajat 4 menit. Taib, ini pendapat, ini yang dipakai Indonesia, ini di Indonesia, di Indo. Di Malaysia, kalau kita lihat aplikasi, dia adalah 19,5. Jadi minus 19,5. Minus 19,5. Ini Malaysia. KL. 19,5. Jadi, kalau Indonesia misalnya, minus 20, subuh adalah jam 4, maka mereka jam 4 lewat 2. Mereka tunda lagi karena matahari harus naik lagi. Semakin di bawah kan jauh. Dia harus tunggu lagi setengah derajat 2 menit. Setengah derajat 2 menit. Sebagian teman-teman kita di tanah air, mereka bukan bilang minus 19,5, kata mereka minus 18. Ada yang mengatakan harus naik lagi mataharinya, agak naik dikit. Karena kalau minus 20 belum kelihatan cahaya. Sehingga mereka mengatakan minus 18 derajat. Sehingga jarak antara jadwal kita dengan mereka 8 menit. Dan itu terjadi di Jogja. Di Jogja ada azan 2 kali, saya sering dengar itu. Azan pertama kalender jadwal Menteri Agama. 8 menit kemudian ada yang lagi azan. Karena bagi mereka azan subuh itu matahari minus 18, bukan minus 20. Jadi ada beda 2 derajat, masih nunggu lagi. Dan 1 derajat adalah 4 menit, kalau 2 derajat berarti 8 menit. Ada yang lebih ekstrim lagi, saya pernah ke suatu kota, lebih ekstrim lagi. Mereka mungkin minus 15 mungkin, karena saya harus tunggu 20 menit. Iya, mungkin minus 15. Jadi semakin nunggu lagi. Sehingga jarak antara ini dengan ini kurang lebih berapa? 4 kali 5 berapa? 20 menit. Bedanya sampai 20 menit. Jadi saya datang ke masjid tersebut, ya. Saya segera sholat qobliyah, ternyata belum azan. Udah terlambat karena start dari hotel ke situ saya mengisi pengajian. Si pengajian sholat itu. Udah. Kok belum lagi, ternyata baru azan. Oh, mereka pakai sistem minus 15 derajat ya. Mana yang lebih benar di antara ini? Wallahu alam. Saya enggak tahu. Cuma selama ini yang saya praktekkan, kalau sahur saya hentikan ketika minus 20 untuk hati-hati. Kalau sudah minus 20 azan saya berhenti sahur. Tapi kalau sholat saya berusaha 8 menit setelahnya. Kalau Arab Saudi kalau nggak salah minus 18. Saya lupa minus 18. Bukan minus 20. Arab Saudi ada beda dengan Indonesia. Indonesia minus 20. Inilah terjadi khilaf di antara astronom. Sampai sekarang masih khilaf. Mereka masing-masing bertahan. Sampai ada yang bawa foto-foto, mereka foto ketika minus 20. Tuh udah kelihatan fajar shadiq. Yang satu mengatakan mana fajar shadiq yang nggak ada itu fajar kadzib. Baru kelihatan minus 18. Jadi khilaf di kalangan mereka, makanya untuk hati-hati. Kalau kita sahur, minus 20 kita sudah jangan makan lagi. Karena ada yang berpendapat minus 20 sudah kelihatan fajar shadiq. Tapi kalau kita mulai sholat, tunda 8 menit dari waktu masuk azan subuh. Supaya lebih hati-hati. Wallahu alam bisawab. Ada yang bertanya? Kalau azan, 5 menit kira-kira ya enggak? Orang Indonesia pagi azannya panjang-panjang. Allah panjang. Azan sampai selesai azan sudah 5 menit. Tinggal tunggu 3 menit kita sholat qobliyah. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Tapi jangan azan makan terus. Nah, kita yang 15 derajat kok santai. Belum. Ya itu pendapat, kita nggak bisa ngelarang. Nggak bisa ngelarang. Ada yang santai, azan dia makan terus. Belum, yang benar minus 15. Indonesia terlalu cepat 20 menit. Santai, jadi makan terus. Belum santai. Baik, ada yang bertanya? Baik, sekarang kita masuk bahasan berikutnya. Sunnah kapan mulai waktu sholat? Kapan waktu utama dikerjakan sholat?
Secara umum adalah di awal waktu. Secara umum adalah di awal waktu. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ditafsirkan, salatu fi awali waktiha. Di awal waktu. Ini antara amal soleh, kita salat di awal waktu. Terutama ibu-ibu yang mungkin tidak terikat dengan masjid, berusaha di awal waktu. Menunjukkan kita serius menanti perintah Allah. Begitu datang perintah Allah, kita segera sholat. Jadi jangan tunda-tunda ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya terkait dengan masjid, kalau ada rumahnya dekat masjid. Tapi kalau ibu-ibu tidak terkait dengan masjid, maka berusaha sholat di awal waktu. Kecuali, ada kecuali. Pertama, zuhur. Jika musim panas. Kata Nabi SAW, abridu, jadi Rasulullah menyuruh sholat zuhur ditunda sampai panas hilang. Jadi Nabi menyuruh menunda. Untuk menunda zuhur. Tetapi ini hanya berlaku pada tempat yang ada musim panas. Kalau kita nggak ada musim panas, lalu cuaca segitu-segitu. Maka ini sunnah tidak berlaku kecuali di daerah yang musim panas. Sekarang pun tidak berlaku. Kenapa? Karena banyak AC sekarang. Tapi di zaman dahulu, ibrat menunda waktu sholat zuhur sampai agak dingin itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi biasanya sholat zuhur di awal waktu kecuali musim panas. Abridu bis salat. Kata Nabi tunda waktu sholat zuhur. Tapi ini khusus daerah panas. Adapun di Bogor yang hujan mulu, enggak. Yang kedua yang ditunda juga adalah waktu sholat isya. Sholat isya. Jika misalnya jika sholat sendiri atau jika berjamaah dan jamaah belum kumpul. Kecuali telat. Kata Nabi SAW atau sahabat menceritakan tentang sholat Nabi. Kata sahabat, Rasulullah sholat zuhur fi waqtil hajirah. Di waktu panas banget Rasulullah sholat zuhur. Itu matahari di tengah. Kemudian wal asar wa syamsu naqiyah. Rasulullah sholat asar ketika matahari masih terang. Itu di awal waktu. Wal maghrib idza wajabat. Rasulullah sholat maghrib ketika matahari terbenam. Itu di awal waktu. Wal isya ahyanan. Salat isya kadang cepat, kadang telat. Idza ra'ahum ijtama'u, kalau Rasulullah lihat sahabat segera kumpul, segera salat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Rasulullah lihat para sahabat ternyata telat ngumpul, maka Rasulullah akhirkan salat isya'nya. Jadi kemaslahatan dilihat pada jamaah. Tapi sekarang semua orang butuh waktu pas karena masing-masing punya kesibukan ya. Tapi ini dulu seperti itu. Jadi Rasulullah sudah salat isya ketika jamaah telat. Adapun kalau sholat sendiri, ibu-ibu misalnya, dianjurkan diakhirkan. Ya, sholat isya jam 10, jam 9 dianjurkan. Tapi jangan sampai ketiduran. Ya. Dan sholat isya. Paham? Baik. Adapun sholat subuh, khilaf ulama. Dua pendapat. Ada yang mengatakan di awal, ada yang mengatakan diakhirkan. Dua pendapat. Di awal, ada yang pendapat kedua di akhir. Dan inilah yang jumhur ulama kalau di akhir ini mazhab Hanafiyah. Hanafiyah seperti di Turki. Jadi mereka sholat subuh ketika matahari udah menguning, sudah mau terbit, menjelang terbit. Ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, asfiru bis salat. Ya, tundalah sholat subuh sampai isfirar, itu sudah menguning. Fa'innahu a'zamu lil ajr, karena pahalanya lebih besar. Sebagian ulama dari mazhab Hanafiyah mengambil hadis ini. Hadis ini perselisihan sahih atau dhaif. Ya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Ulama Hanafiyah mengambil pendapat ini, maka mereka sholatnya di akhir. Makanya kalau orang ke Turki sudah azan dia nunggu sholat subuh nanti. Sudah duduk setengah jam belum komat-komat. Ya, karena ternyata memang mereka tunda sampai hampir 1 jam. Baru orang datang baru sholat apa?
subuh. Salat subuh, begitu salat subuh matahari sudah terang semua, langsung kerja kali ya. Tapi intinya mereka berpendapat waktu salat subuh dikerjakan yang afdal adalah ditunda sampai matahari sudah mulai menguning. Sudah mau terbit baru mereka salat subuh. Adapun pendapat jumhur, mayoritas adalah di awal waktu. Ini pendapat lebih benar karena hadis-hadis Nabi lebih banyak menyebutkan Rasulullah selesai salat subuh masih remang-remang. Rasulullah salat subuh selesai masih remang-remang berarti masih ada gelapnya. Berarti Rasulullah SAW salat di awal waktu. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala tentang syarat salat, yaitu masalah waktu salat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas syarat berikutnya tentang masalah aurat ya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.